Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raginda Magayu dengan NIM F1E224012. Saya dari Prodi Teknik Elektro. Di sini saya membuat video learning jurnal dengan materi dasar-dasar sains dan teknologi untuk memenuhi tugas proyek UAS dari mata kuliah dasar-dasar sains dan teknologi. Langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu konsep sains dan teknologi. Apa itu sains? Sains berasal dari kata scientia, artinya ilmu pengetahuan. Secara umum, sains adalah pengetahuan yang diperoleh dari suatu penelitian yang objektif atau dari pengujian menggunakan metode ilmiah yang bersifat sistematis dan logis. Fungsi sains. Fungsi sains di sini ada 4. Yang pertama yaitu pemahaman alam semesta, 2. Pengembangan teknologi, 3. Pemecahan masalah, 4. Terakhir menyediakan dasar pengambilan keputusan. Lalu cabang-cabang sains. Cabang-cabang sains pada yang pertama yaitu fisika, mempelajari hukum-hukum dasar alam seperti gaya, energi, dan gerak. Kemudian pada biologi, mempelajari kehidupan, organisme, dan proses biologis. Pada kimia, mempelajari komposisi, struktur, dan sifat materi serta perubahan yang dialaminya. Lalu astronomi, mempelajari benda langit termasuk bintang, planet, dan galaksi. Kemudian terakhir geologi, mempelajari struktur dan proses yang membentuk bumi dan lain-lainnya. Apa itu teknologi? Pengertian teknologi merupakan upaya penerapan sains atau ilmu pengetahuan untuk menciptakan alat, sistem, dan proses yang memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan hidup manusia. Lalu fungsi teknologi memecahkan masalah kompleks, meningkatkan efisiensi dan produktivitas pekerjaan, memperbaiki kualitas hidup, memfasilitasi komunikasi dan konektivitas, lalu mendorong inovasi dan pengembangan. Perkembangan teknologi dari masa ke masa. 1. Pada zaman prasejarah, alat batu, penemuannya api. Kedua, lalu di zaman kuno 3000 sebelum Masehi sampai 500 Masehi. Penemuan tulisan, teknologi pembuatan logam, Mesir kuno. Lalu yang ketiga pada abad pertengahan 500 sampai 1500 Masehi. Ini adalah teknologi pertanian, kaca pembesar, bola dunia, dan navigasi. 4. Revolusi industri, yaitu dari tahun 1700 sampai 1800-an, yaitu mesin uap, teknologi tekstil, kereta api. Lanjut pada abad ke-20, era elektronik dan digital, yang dimana telah ditemukan transistor, televisi, radio, komputer, internet. Dan abad ke-21 atau era sekarang, era digital dan revolusi teknologi 4.0, yang dimana ada kecerdasan buatan atau AI, cloud computing, smartphone, Internet of Things atau yang disingkat IoT. Kesimpulannya, sains dan teknologi memiliki hubungan yang erat dan saling mendukung. Keduanya bekerja sama untuk meningkatkan pengetahuan manusia dan mengembangkan solusi praktis untuk tantangan global. Dengan terus mengembangkan pengetahuan dan teknologi, manusia dapat mengatasi masalah global dan menciptakan masa depan yang lebih baik. Lalu, memahami konsep sains dan teknologi adalah kunci untuk menghadapi tantangan masa depan dan memanfaatkan peluang dalam berbagai aspek kehidupan. Mungkin itulah dari materi yang pertama. Lalu lanjut ke materi yang kedua,
yaitu peluang kerja pada dasar-dasar sains dan teknologi. Peluang kerja dalam bidang sains dan teknologi mata kuliah dasar-dasar sains dan teknologi bertujuan untuk memberikan wawasan mengenai prinsip-prinsip dasar sains dan teknologi serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu aspek penting yang perlu dipahami mahasiswa adalah bagaimana bidang ini membuka peluang kerja yang luas di era modern. Dengan perkembangan teknologi yang pesat, kebutuhan akan tenaga profesional di bidang sains dan teknologi semakin meningkat. Relevansi sains dan teknologi dengan dunia kerja. Transformasi digital. Revolusi industri 4.0 dan teknologi informasi menciptakan peluang kerja yang baru, tidak pernah ada sebelumnya, seperti data scientist, pengembang perangkat lunak, dan spesialis keamanan siber. Lalu interdisiplinaritas, kolaborasi antara sains, teknologi, dan bidang lain seperti ekonomi, kesehatan, dan pendidikan membuka lapangan pekerjaan baru seperti bioinformatika, teknologi pendidikan, dan vintage. Terakhir, peningkatan produktivitas. Teknologi otomatisasi dan kecerdasan buatan atau AI memberikan efisiensi yang lebih besar dalam dunia kerja, sehingga kebutuhan akan pengembangan dan operator teknologi ini semakin meningkat. Bidang-bidang peluang kerja di sains dan teknologi. Yang pertama, teknologi informasi dan komunikasi atau yang disingkat ICT. Di ICT ini ada profesinya software engineer, web developer, cloud computing spesialis. Lalu tren, pengembangan aplikasi berbasis AI dan machine learning, solusi cloud serta keamanan data. Kemudian yang kedua, energi dan lingkungan. Profesinya ada ahli energi terbarukan, insinyur lingkungan, peneliti iklim, dan untuk trennya fokus pada inovasi teknologi rumah ramah lingkungan seperti panel surya dan kendaraan listrik. Lalu yang ketiga, kesehatan dan bioteknologi. Profesi yang berada di kesehatan dan bioteknologi ini yaitu bioengineer, ahli bioinformatika, teknisi laboratorium, dan untuk tren yang sedang berkembang, teknologi genomik, pengembangan obat berbasis AI, serta alat medis canggih. Lalu yang terakhir ada manufaktur dan robotika. Profesi dari manufaktur dan robotika contohnya insinyur robotik, desainer produk 3D, operator mesin CNC. Kemudian untuk trennya otomatisasi industri dan penggunaan teknologi Internet of Things atau yang sering disingkat IoT. Skill yang dibutuhkan di dunia kerja sains dan teknologi. Di sini pertama yaitu hard skillnya pemrograman Python, Java, C++. Kemudian ada analisis data, pengetahuan tentang sistem IoT, AI, dan machine learning. Kemudian kedua, di soft skillnya problem solving, berpikir kritis, kemampuan komunikasi dan kerjasama dalam tim. Lalu strategi memanfaatkan peluang kerja. Pertama, belajar sepanjang hayat, yaitu tetap mengikuti perkembangan teknologi terbaru melalui pelatihan, seminar, atau kursus online. Kedua, networking, bergabung dalam komunitas profesional untuk memperluas relasi. Tiga, portofolio dan pengalaman, mengembangkan proyek nyata dan pengalaman magang untuk meningkatkan daya saing. Yang terakhir, sertifikasi, mendapatkan sertifikasi yang relevan seperti AWS Certificate, Microsoft Azure, atau Google Cloud.
Nah, studi kasus, kisah sukses profesional di bidang sains dan teknologi. Data scientist, seorang alumni yang berhasil berkarir di perusahaan teknologi global berkat keahlian analisis data. Lalu ahli energi terbarukan, pengembangan solusi energi ramah lingkungan yang digunakan di berbagai negara. Kemudian peneliti medis, inovasi teknologi kesehatan berbasis AI untuk deteksi dini penyakit kronis. Nah, kesimpulannya dan motivasi di bidang sains dan teknologi menawarkan kita peluang kerja yang sangat luas dengan potensi perkembangan terus meningkat. Dengan mempersiapkan diri melalui pembelajaran dan pengembangan keterampilan, mahasiswa dapat meraih karir yang sukses dan berkontribusi kepada kemajuan masyarakat. Di sini ada motivasi singkat. Sains dan teknologi bukan hanya jalan menuju karir, tetapi juga alat untuk menciptakan perubahan dunia. Sekian dari materi ini. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah, dasar-dasar sains dan teknologi. Pengertiannya, kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah mengacu pada pengetahuan atau pernyataan yang divalidasi melalui metode ilmiah, yaitu prosedur sistematis yang mengandalkan observasi eksperimen dan analisis untuk membuktikan atau memverifikasi suatu konsep. Tujuan kebenaran ilmiah ini untuk mencapai pengetahuan yang objektif dan dapat diandalkan, yang dapat diaplikasikan dalam pengembangan teknologi dan penemuan baru. Misalnya, di teknik elektro, hukum Ohm yang menggambarkan hubungan antara tegangan, arus, dan resistansi telah dibuktikan berulang kali melalui eksperimen dan diterapkan dalam desain rangkaian elektronik. Kemudian, teori-teori kebenaran. Yang pertama yaitu teori korespondensi. Kedua ada teori koherensi. Tiga, teori pragmatik. Lalu ada teori konsensus. Sifat kebenaran ilmiah. Sifat kebenaran ilmiah di sini ada 4. Yang pertama, objektif. Berdasarkan bukti empiris, bukan pada opini atau subjektivitas individu dalam teknik elektro. Pengukuran seperti tegangan dan arus adalah objektif dan dapat diulang. Yang kedua, terbuka untuk uji ulang. Kebenaran ilmiah harus bisa diuji berulang kali oleh peneliti lain. Misalnya, eksperimen untuk menguji hukum Ohm bisa dilakukan kapan saja dengan hasil yang konsisten. Yang ketiga, dapat diprediksi. Kebenaran ilmiah memungkinkan prediksi terhadap fenomena serupa. Hukum induksi elektromagnetik dapat memprediksi fenomena induksi pada konduktor yang bergerak dalam medan magnet. Yang terakhir, dinamis dan fleksibel. Kebenaran ilmiah bisa berubah dengan adanya bukti baru. Misalnya, penemuan material superkonduktor menambah pemahaman baru di teknik elektro yang sebelumnya tidak diketahui. Akurasi dalam desain dan pengujian. Kebenaran ilmiah memastikan desain yang tepat menghindari kesalahan dalam aplikasi. Lalu keselamatan dan efisiensi. Mengurangi risiko kesalahan dan memaksimalkan efisiensi. Kemudian inovasi teknologi. Membuka peluang untuk inovasi yang aman dan dapat diandalkan. Pentingnya kebenaran ilmiah ini. Lalu penerapan kebenaran ilmiah. Penelitian eksperimental menguji teori dengan metode ilmiah yang terstruktur. Lalu pengembangan teknologi baru. Kebenaran ilmiah memungkinkan desain teknologi yang efisiensi dan aman. Lalu analisis data dan pembuktian hipotesis. Menggunakan data empiris untuk mendukung atau menolak hipotesis. Inilah penerapan kebenaran ilmiah.
Lalu kita lanjut untuk materi yang terakhir, yaitu hukum dan teori. Hukum dan teori ilmiah memahami peran dan perbedaannya dalam ilmu pengetahuan. Sains bukan hanya tentang apa yang kita ketahui, tetapi tentang bagaimana kita mengetahuinya. Definisi hukum ilmiah. Hukum ilmiah yaitu pernyataan berdasarkan observasi dan eksperimen yang konsisten, lalu menjelaskan pola atau hubungan yang teramati di alam. Contohnya, hukum gravitasi Newton, hukum kekekalan energi, dan ciri-cirinya bersifat deskriptif, lalu berlaku untuk universal. Lalu definisi teori ilmiah. Teori ilmiah, penjelasan menyeluruh yang didasarkan pada bukti yang kuat, lalu mengintegrasikan banyak observasi dan hasil eksperimen. Contoh, teori evolusi oleh Darwin. Yang kedua, teori relativitas Einstein. Ciri-cirinya bersifat prediktif, memungkinkan revisi atau pengembangan. Perbandingan hukum dan teori ilmiah. Untuk persamaannya, hukum dan teori ilmiah sama-sama berbasis bukti ilmiah, lalu diuji melalui eksperimen dan observasi. Untuk perbedaannya, hukum menjelaskan apa yang terjadi, sedangkan teori menjelaskan mengapa dan bagaimana sesuatu itu terjadi. Proses terbentuknya hukum dan teori. Yang pertama yaitu observasi, lalu ke hipotesis, masuk lagi ke eksperimen, terakhir teori dan hukum. Observasi fenomena, merumuskan hipotesis, melakukan eksperimen untuk pengujian, mengembangkan hukum atau teori berdasarkan hasil. Contoh kasus nyatanya yaitu pada contoh 1, hukum Kepler tentang gerakan planet. Untuk contoh kasusnya yang teori yaitu teori Big Bang. Lalu contoh 2 di hukum yaitu hukum Ohm dan teori elektron dan konduktivitas. Mitos dan kesalahpahamannya. Kesalahpahaman umum. Yang pertama, hukum lebih superior daripada teori. Kedua, teori hanya sekedar dugaan. Klarifikasi ilmiahnya, yang pertama itu teori memiliki landasan bukti yang kuat. Keduanya penting untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi kesimpulannya, hukum dan teori ilmiah saling melengkapi. Keduanya diperlukan untuk menjelaskan dan memahami dunia. Sekian dari video e-learning jurnal saya mengenai materi dasar-dasar sains dan teknologi. Di sini saya masih banyak kekurangan dan salah kata, mungkin bisa dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.